Susah. Mic. Oke, kita bisa mulai. Coba itu. Kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah Pak, capek di rumah terus. Oh, ntar videonya. Oke, sebelum kita mulai, bagi yang tidak berkepentingan, saya edit mute, ya, saya mute. Dan sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan mengenai apa? TS kemarin. Pertanyaan? Tidak ada, Pak. Yang lain. Ngombal. Ada. Oke, siap. Ada berapa nilai saya, Pak? Belum nggak? Sudah ada Udah di e-learning. E-learning ya? Arif ngigau. Arif 100, Arif. Itu salah-salahnya dikit di bagian akhir biasanya. Bagian akhir itu seharusnya negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Di nomor terakhir ya. Kesebut. Oke, kita lanjutkan pada material ini. Ya. Kan sudah dibaca semua ya. Salah. Nah, turunan masih di materi turunan dalam ruang berdimensi n. Oke, masuk kepada gradien. Ini ada misalnya ada fungsi 2 variabel, kemudian ada fungsi 3 variabel. Nah, setiap fungsi itu memiliki gradien. Kalau diperhatikan, gradien ini berupa apa? Ya, benar. Apa? Vektor. Belum aja dijawab, Pak. Saya tahu semua suara hati kalian ya. Oke. Kita lihat di sini. Apa kok vektornya? Lihat sini aja, namanya ada vektor satuan. Nah, vektor satuan I dan J. Jadi berupa vektor ya, gradiennya. Ini apa nih, simbol apa ini? Masih ingat kemarin materi sebelumnya? Tidak. Ya, bagus. Sudah tidak ingat Pak. Banyak ya. Oke, ini Bapak ingatkan kembali yaitu apa yuk? Turunan parsial. Jadi ini gradiennya merupakan turunan parsial. Ya, kalau yang 2 variabel ada x dan y, kalau 3 variabel x, y dan z. Oke, kita lanjutkan langsung ke latihan soal saja. Oke. Nah, tentukanlah gradien dari fungsi 2 variabel x kuadrat y ditambah 3xy, kemudian adalah persamaan bidang singgung z sama dengan txy di 21. 21 ini vektor. Oke, gimana caranya? Ini fungsinya. Nah,
Ingat di sini ya, di sini ini kan turunan parsial dari variabel x. Ya, ini variabel x, turunan parsial. Jadi kita anggap yang y ini konstanta. Berarti turunannya 2x, 2x, y. Kemudian yang ini 3y. Kalau diturunkan terhadap x. Kemudian kita cari turunan parsial dengan variabel y. Kalau turunan parsial variabel y berarti yang x kita anggap konstan. Nah, berarti tinggal x kuadrat. Kalau yang ini 3xy kita turunkan. Kita tinggal hilangkan y-nya kan. Berarti 3x. Oke, sudah. Kalau sudah, kita masukkan ke rumusnya tadi. Nah, mudah saja. Ini turunan parsial variabel x, ya, variabel x. Ini turunan parsial variabel x. Ini turunan parsial variabel y. Terus ada lanjutannya nih. Nah, dia berada di 21. Kita substitusikan aja. Variabel x-nya diganti 2, y-nya 1. Nah, jadi substitusikan 2 kali 2 kali 1 tambah 3 kali 1. Ini kan ini x, ini y. Oke, lanjutkan ini x-nya 2 kuadrat 3 kali 2. Ya. Jadinya oke. Sambil periksa siapa tahu keliru. 2 kali 2 4, 4 tambah 3 7. 7i. 2 pangkat 2 4. Ini 3 kali 2 nih 6, 6 tambah 4. Oke, ini untuk gradiennya dan titik 21 juga ya. Jadi ini vektor. Nah, ini berupa vektor. Jadi nanti berarti vektornya 70. Oke, kita lanjutkan. Ini apa? Kita lanjutkan ke persamaan bidang singgungnya. Nah, ini rumusnya. Ya, ini anggap ini x 0 dan y 0. Oke, rumusnya. Kan? Kita cari dulu nilai fungsinya di f x0 dan y 0. Fungsinya x kuadrat y ditambah 3xy. 2 pangkat 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 4 ditambah 6 sama dengan 10. Ya, baru nanti kita substitusi ke rumus. Fx 0 y 0 ini tadi nilainya 10. Ya, ini nilainya 10. Dan tadi berapa? Ini gradiennya 7 10. Nah, ini diameternya. Wah, ini berarti jadi 7.
10. Ini untuk membedakan antara vektor dengan pasangan berurutan X, Y. Jadi ini berupa vektor, ini juga vektor. Ini tadi X dikurang X0, tinggal disubstitusi. Ini rumusnya X ya, tetap. Jangan dirubah. Sama Y. X0 berarti 2. Y0, 1. Sama ini udah. Nah, ini jangan sampai tertukar lagi nanti. Ada yang, nanti kalau misalnya negatif berarti kan tambah. Lebih aman nanti dikasih kurung dulu. Misalnya negatif. Berarti nanti X dikurang, misalnya negatif 2 ya. Nah, itu nanti lebih aman. Jadi nanti X tambah 2. Ya, itu kesalahan di TS sudah ada di nomor-nomor terakhir ya, bagian terakhir. Oke, kita lanjutkan. Oh, animasinya kurang. Oke. Nah, di sini adalah vektor dan vektor. Masih ingat kemarin perkalian 2 vektor? Tidak. Ya, bukan ini, makanya itu Bapak tulis di sini tadi. Oke, jadi perkalian vektor, ini unsur-unsur vektornya, karena ada 2 ini, U1 kali V1, U2, ditambah U2 kali V2. Berarti 7 dikali X min 2 dan 10 dikali Y min 1. Tujuh kali X, 7X, 7 kali min 2, 14 ya. 10 kali Y, 10Y, 10 kali min 1, min 10. Oke, lanjut. Kita kumpulkan dulu. Biasanya mulai dari variabel X, Y, dan konstanta. Kita kumpulkan ini dari 10, ini 14, untuk jatuh. Oke, lanjut. Ini kurang 10. Tetap 10 ini 10 kurang 10 aja 0, berarti sama kurang 14. Ke sini ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Lanjut, Pak. Masih Ya. Oke, sudah ada yang ngerjakan latihannya? Pesa Pak sudah. Wah, jelas belum. Ada yang sudah, ada yang sudah. Kalau sudah bisa di-share di grup, kita bahas. Belum Pak, belum. Nah, itu, kamu tadi itu, kamu tur. Mana tur? Bang Saleh sudah, Bang Saleh. Aku nyontek sampai Pesa Pak. Mana Pesa ya? Pesa. Kalau malu di nanti di WA pribadi Bapak. Dapat poin. Oh. Oke Pak. Salah. Ayo, sudah ada? Aku aja nyontek sama awal. Dapat perintah. Oke, kalau gitu Bapak beri waktu 10 menit kerjakan ya. Sebentar sekali. Ikutin aja. Apa caranya Pak? Tadi. Siapa caranya? Ini kan kalau yang tadi 2 variabel, kan variabel. Ada langkahnya sama. Kan beda sama latihannya. B sama. Coba Bapak yang Oke, enggak apa-apa, dicoba-coba dulu. Nanti hasilnya dipoto. Kita bahas lama, Pak. Masih lama waktunya. Kalau nggak bisa Seminggu, 10 Pak, menit, seminggu. 5 menit aja lah. Enggak apa-apa. Awah. Tur, Pak.
Dikit lagi, Pak. Sedikit lagi, sip. Om Arif sudah, Pak. Oke. Waktu ngerjakannya seminggu, Pak ya? B, beda kalau latihan di sini aja langsung. Oh ya. Psikologi ya, Pak? Nah, ini langsung sekarang. Di WA nanti kalau sudah selesai, kirim grup WA gambarnya. Kita bahas. Ayo Mas Ari Subhan, Mas Ari Subhan. Mas Aris ada nggak? Mas Balindo, Pak, sudah. Saya Pak ke dapur ya. Aisyah. Fikri Agustina Jasara Mangsa Dianta Nisa Fitria Arif ya, Mas Subhan mana Mas Aris coba apa mau juga Mal mengerjakan nggak awal ini mau sabotase. Ayo, Wal, kamu bisa, Wal. Coba. Kenapa? Ini Nur. Ya, Pak. Ya tuh, coba bicara-cara tuh. Ya, ini lagi dikerjakan, Pak. Sabar. Pak, Sudah bisa kirim ya. Jadikan yang kerjain. Materi kan sudah saya kasih ya. Bisa di e-learning, bisa di WA juga sudah share. Learning lagi. 40. Aku belum ada download materinya tadi. Soalnya sudah dicatat, kalau sudah selesai dicatat, mau ngetek balikan. Soal kayak gini nih mainannya rapi ini. Banyak juga. Ini 10 menit ya. Emang itu. Aisyah. Enak. Caranya gimana, Pak? Yang dijadikan konstantanya Pak yang mana ini Pak? fx x halo.
Di kailan HP-nya, woi. Pakai cari si variabel itu. Tiga x 3y 2x 2x ini. Ayo menyerang. Jogging dia. Jogging. Mana? Ada yang udah? Belum, Pak. Pusing, Pak. Pusing. Apa pusing? Ikutin aja alurnya. Bisa. Makanya saya bilang Bapak coba dulu yang kerjain. Coba cek Pak, sudah betul kah itu Pak? Oh ya, bentar ya. Kita bahas saja. Belum selesai tapi itu Pak. Ini sudah Pak di grup, Pak. Ya, betul. Mas Haris. Kita coba lihat. Apa sudah dihapus kayak apa? Mana kok dihapus? Wah. Pulang, Den. Mana abang ini? Belum selesai itu Pak. Bisa sudah. Baru mau di-share. Yang belum absen silakan absen dulu ya. Iya Pak, sudah. Pak, saya salah absen, Pak. Saya masukannya ke dosen, Pak, bukan ke mahasiswa. Oh, kacau. Oke, coba kita lihat.
Lalu punya SD-nya ini X. Tahannya mendingin tahannya. Pamur ya. Oke, turunan parsial X 2X Y. Oh, ini dia, ini. Ini kan tidak ada variabelnya, variabel X-nya ya. Nah, kalau tidak ada variabel X-nya berarti dianggap konstan, berarti 0. Nah, ya, ini ya. Tidak ada variabel Y. Berarti X kuadrat, oke. 2YZ. Nah, ini tidak ada variabelnya, tidak ada variabel Y, berarti tidak usah. Oke. Nah, kemudian variabel Z. Mana yang variabel Z? Ini tidak ada, nah, berarti tidak ada. Oke. Ini Y kuadrat 2ZX. Nah, oke. Sekalian aja kalau misalnya biasanya kalau penulisan variabel dia sesuai dengan abjad. Nah, jadi nanti kita bisa di ini adalah tulis 2x z. Nah, biasanya kalau penulisan variabel dia berdasarkan abjad. Oke, berarti ke bawahnya mengikuti. Ya, jadi kalau yang namanya turunan parsial jika tidak ada variabelnya dianggap konstanta. Ya. Ada yang lain? Berarti nanti ngikut yang ke bawah nih ya. Kalau sudah di atas kurang tepat berarti ke bawahnya ikut. Gitu. Yang lain? Mas Arif. Sama Pak. Sama salah Pak. Sama-sama. Salah, Pak. Oke. Yang lain Mas Aris gimana Mas Aris? Apa? Coba saya lihat. Belum. Balindo Pak sudah. Perbaiki. Kalau tidak sanggup lagi, lambaikan tangan. Emang nyali. Ih, Batur. Boy, Tur, udah kamu Tur? Oh, sama salah. Wah, saya lupa. Ada lagi yang lain. Ayo, selamat sore Pak. Mengganggu, saya Irwan Santus. Dari saya mengenai tugas. Saya kumpulkan. Oh, sakit di opname rupanya. Oke.
Hah? Ada yang ini juga. Tiduran gini. Tidak, Pak. Ada. Ya. Oke, sudah, ada yang sudah? Kita bahas ya sama-sama yuk. Oke, oke, ini variabel ini apa kok? Variabel ini kok fungsinya fungsi G. Beda dengan yang tadi ya. Fungsi G. Turunan pertama terhadap apa istilahnya variabel X-nya. Ini tadi ya. Kalau yang tidak ada X-nya seperti ini, Y kuadrat Z ini dianggap konstanta, jadi 0 kan? 0. Yang ada variabel X-nya aja, berarti ini 2X, Y. Ini jadinya cuma Z kuadrat. Angka 2. Ya, turunan parsial terhadap variabel Y. Yang ada variabel Y ini saja. Jadi yang Z kuadrat X ini yang anggap konstan, berarti 0 nanti turunannya. Dianggap 0. Ya, jadi cuma X kuadrat, Y kuadrat. Kedua, Z. Nomornya. Tanya pakai chat. Oke, ya saya mute dulu semuanya. Kita lanjut ke turunan parsial terhadap variabel Z. Berarti yang tidak ada variabel Z-nya dianggap konstan 0. Ini X kuadrat Y, tidak ada variabel Z-nya berarti turunkan jadi 0. Yang ini Y kuadrat, yang ini 2ZX. Nah, tapi kalau misalnya di penulisannya jadi XZ. Karena duluan X daripada Z ya. Lanjut. Oke, lanjutkan. Berarti gimana? Arahnya kemudian ke gradiennya. Nah, ini rumus gradiennya. Tinggal ditambah satu variabel lagi, yaitu Z. Dan satuan vektornya K kan? K. Kenapa Saril? Ada tangan? Ada pertanyaan? Lanjut. Sama hal yang dilakukan di dua variabel tadi. Tinggal substitusikan aja turunan pertamanya, turunan pertama parsialnya tadi XY, Z kuadrat dan seterusnya. Kemudian kita substitusikan tadi titiknya 1, 0, negatif 1. Ini. Kita substitusikan variabel X, Y, Z. Nah, hingga diperoleh seperti ini. Oke. Ya. I-nya tadi 1, Y-nya juga 1, K-nya negatif 2. Coba koreksi ya, kalau salah. Ini 0. Pasti 0 habis. Negatif 1 kuadrat, 1. Negatif 1, benar. 1 kuadrat 1, ini ada 0, berarti habis. Nah, habis 0 ya, 0, 1 tambah 0, 1. Ya, angka 1 tidak perlu ditulis. Oke, lanjut. Yang variabel Z, itu turunan parsial Z-nya 0 kuadrat, 0, 2 kali 1 kali negatif 1. Negatif 2. Tambah dengan negatif 2. Oh, langsung saja nanti ditulis dikurang 2K.
Jadi vektornya, ini vektor ya, vektornya jadi 1, 1, negatif 2. Oke, jadi ini ada apa? Taruh V1. Kalau di sini V ya, V1, V2, V3. Kalau kan 2. Oke, kita lanjutkan ke samaan garis singgung atau bidang terluasnya ya. Di W sama dengan TX, Y, Z. Oke. Soalnya tadi di 1, 0, negatif 1. Garis singgung. Ini rumusnya tinggal ditambahi variabel Z 0-nya. Z0, sini tambah Z0. Ada 3 variabel, X, Y, dan Z. Kita cari terlebih dahulu, kita tentukan terlebih dahulu nilai fungsinya. Fungsi, ya, X-nya 1, 0, negatif 1. X0-nya 1, Y0-nya 0, Z0-nya negatif 1. Kita substitusikan ke fungsi, hasilnya 1, benar ya? 0, 0, 1, 1. Oke, sudah keliru. Kalau sudah, kita substitusikan ke rumus yang tadi, persamaan bidang singgungnya. Tadi, nilai fungsi untuk titik 1, 0, negatif 1 adalah 1. 1 ya. Ini tadi gradien atau vektor gradiennya 1, negatif 1, negatif 2. 1, 1, negatif 2. Nah, kemudian ini tadi X0-nya 1, Y0-nya 1, Z0-nya negatif 2. Nah, tadi ditambah 2 ya. Salah ini. Z-nya bukan plus 1 kayak itu, Pak. Ya, benar. 1 nih ya. Ya, plus 1 ya. Oke, nanti kayaknya ke bawah salah juga kayak itu. Oke, itu. Ini bukan 2 ya, ini 1. Oke, kita lihat bawahnya, salah nggak? Oh iya. Berarti di sini kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang. Yang X dulu ya, ini 1 X kali 1 X 1 kali min 1 min 1. Oke, selesai untuk variabel X. Kita lihat variabel Y, sorry, 1 kali Y, atau langsung ya, karena Y dikurang 0 ini kan Y, berarti tinggal Y, 1 kali Y. Nah, kemudian yang Z, min 2 kali Z, min 2Z, min 2 ditambah, min 2 dikali 1 ya tadi ya, 2, sorry ini sampai oke, 2 ya. Oke, kita lanjut, kita kumpulkan variabel-variabelnya. Oke, X tambah Y min 2Z atau dikurangi 2Z tambah 1, tadi tambah 1. Oh, ini kurang juga. Ini 1 kurang 1-nya 1 kurang min 2. Oke, XY min 2Z misalnya.
1 dikurang 1, 0, negatif 2. Berarti negatif 2. Oke, ini tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Dan kita lanjut ke materi kedua. Turunan berarah. Ya, ini rumusnya turunan berarah. Turunan berarah dari fungsi, yaitu ini vektor satuan U dikali dengan apa tadi ini? Gradien, vektor gradiennya. Atau dijabarkan ini. Turunan berarah dari suatu fungsi ya, ini jadi U1 kali dengan fungsi XY, ini fungsinya, nilai fungsi, kemudian ditambah dengan U2 dikali, oh ini turunan parsial ya, sorry, oh ya turunan parsial, tadi apa tadi kan di gradien turunan parsial terhadap X, kemudian U2 dikali dengan turunan parsial dari Y. Begitu juga dengan yang 3 variabel. Kalau ini 2 variabel, menyesuaikan. Berarti nanti ada U3 dikali tambah dengan ini U3 turunan parsial dari Z. Oh, berarti nanti di sini X, Y, Z. Nanti ada tambahan. Oke, ini yang terlewat harusnya diberikan di vektor kemarin, yaitu vektor unit atau vektor satuan. Rumusnya vektor itu, vektor sendiri nanti dibagi dengan panjang vektor. Ya, misalnya vektor V, berarti nanti vektor V-nya dibagi dengan panjang vektor V. Itu namanya vektor satuan. Vektor unit vektor. Persatuan ya, nilainya adalah yang panjangnya adalah 1. Itu masalahnya ya. Ini tidak perlu dipahami juga di bahasa Inggris. Oke, langsung saja agar lebih memahami, kita lanjut ke contoh soal. Nah ya, ini untuk contoh soal ke vektor satuan dulu. Misalnya ada vektor V. Nah, itu adalah anggotanya ini adalah 4 dan negatif 3. Di sini suruh tentukan panjang vektor V, kemudian suruh vektor satuan U-nya. Panjang vektor, ya, kita gunakan rumus ini. Vektor masih ingat, masih lupa. Saya aja, kita belajar dulu ya. Tadi unsur vektornya itu 4 dan negatif 3. Berarti nanti akar dari 4 kuadrat ditambah kuadrat dari negatif 3. Hingga diperoleh 5. Berarti ini kan dapat tadi 16. 16 tambah 9. Akar ya. Dengan akar 25. Ya. Itu panjang dari vektor V. Nah, kemudian vektor satuannya gimana? Ini rumusnya tadi. Ini vektornya 4 dan negatif 3. 4, negatif 3. Kenapa saya tidak bilang koma? Karena dia bukan bilangan desimal ya. Jadi saya tidak sebut komanya. Sama dengan koordinat. Koordinat juga biasanya tidak disebut. Ya, terkadang ada juga yang menyebut. Tidak apa-apa. Jadi koma ini karena dia bukan bilangan desimal, jadi tidak disebut komanya. Oke, lanjut. 4, negatif 3. Vektornya. Tadi sudah panjangnya 5, jadi 1/5 dikali 4, 4/5
dan negatif 35. Ini yang namanya vektor satuan. Ya, vektor satuan. Misalnya kalau ditulisnya ditulis apa? 4/5 satuannya ditambah kurang ya, dikurang 3/5 itu sebelumnya lanjut ke turunan berarah, jadi pengantarnya yang terlewat seharusnya sebelum ini itu vektor satuan. Ini lanjut yang aslinya. Nah ini turunan berarah. Contoh, jika ada fungsi ya berapa variabel ini? Ada 2 variabel. Tempatnya Pak. Apa? Ya. Fungsi 2 variabel yaitu 4x kuadrat dikurang xy ditambah 3y kuadrat. Tentukan deviratif berarah ya, deviratif atau turunan ya, sama. Turunan sama ya. Nggak ada tanjakan di sini masalahnya. Turunan aja. Nah, turunan ya. Turunan berarah fungsi f di 2 negatif 1 pada arah vektor 4i tambah 3j. Oke. Pertama yang harus kita ketahui atau kita kerjakan, kita tentukan yaitu vektor arahnya. Vektor arah, vektor satuan pada arah A di sini. Arah A. Oke. Ini tadi. Nah, rumusnya ikut nanti. Ini vektor arahnya, vektor satuannya. Vektornya dibagi dengan panjang vektor. Nanti vektornya berapa? Vektornya 4, 3. Ya, vektornya 4. Oke. Ini langsung aja kita tulis dalam bentuk seperti ini. Vektornya kan 4, 3. Nah, ini tadi sama tadi ya. Ini 16 tambah 3. Nah. Ya, akar 25. Akar 25, 5. Ini vektor satuannya. 4/5 tambah 3/5. Nah, kemudian turunan parsial. Kenapa kita pakai turunan parsial? Karena kita tadi gradien ya, kita berkaitan dengan gradien. Pakai turunan parsial dari fungsi. Oke, pertama turunan parsial terhadap sumbu x. Oke. Berarti kalau turunan terhadap sumbu x berarti 3y kuadrat ini dianggap konstan. Tadi kan 0 nanti. 0. Berarti kita turunkan 4x kuadrat. 4x kuadrat 2, kalau di sini 2 kali 4 8, 8x. Ini x-nya berarti tinggal y, berarti 8x dikurang y. Yang terhadap variabel y yang hanya memiliki variabel x berarti dianggap konstan. Berarti di sini min x, ini ada variabelnya ya, min x. Berarti maju, 2 kali 3, 6y. Kemudian kita tentukan nilainya. Nah, di titik mana tadi? 2, negatif 1. Hasilnya 13. Oke, 17 ya. Bentar ya. Itu saja, nanti di sini x-nya 2, sorry, 2 di sini negatif 1, 16 dikurang 16 dikurang negatif 1, berarti 16 ditambah 1, jadinya 17. Oke, untuk nilai turunan parsial sumbu y ada variabel y ya. Ini 2 min 2 kali min 1 ya, min 2 min 6 kali negatif 1 min 6 berarti min 2 ditambah min 6 artinya min 8. Oke. Selanjutnya, tadi ini ke turunan berarahnya. Ya.
turunan berarahnya. Ini kita sudah temukan gradiennya sudah, ini vektor satuannya sudah, tinggal kita substitusikan aja. Nah, ini setelah penjabarannya jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Ini vektor satuannya tadi. Kita uraikan ya. 4/5. Tadi kan ini 4/5. Nah, ini 4/5 dari sini. Persatuannya. Kemudian 17 ini. Nah, ini kan fx. Nilai fungsinya, nilai fungsi dari turunan. Nilai dari turunan fungsi x turunan parsial. Kemudian 3/5 U2-nya. Ini jadi vektor satuannya 3/5. Kemudian nilai dari turunan fungsi y, turunan parsial y, 38. Ada tinggal dihitung, hasilnya diperoleh 44/5. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. 41 berarti 39. 29 ada 52 kita ya. Oke, silakan, ada yang ditanyakan atau tidak ada? Lanjutkan ke materi selanjutnya. Pak, gimana tadi itu, Pak? Awal. Belum ngerti, Pak. Masih ngerti dulu dia, Pak. Apa kenapa? Yang mana? Nurrawaldin. Yang lain awal. Gak usah ikut ngomong. Yang mana? Awal nggak ngerti dari awal, Pak. Awal nggak ngerti dari Ya. awal. Ya, Pak, dari awal, Pak. Oke, ayo dari awal ya. Ini tadi fungsinya ini. Oke. Fungsinya ini ada dengan dua variabel, ada x dan y. Disuruh menentukan turunan berarahnya. Nah, derivatif ini sama dengan turunan ya. Turunan berarah di sini, di titik ini 2 negatif 1 dengan vektor arah A 4i ditambah 3j. Oh, ini kan vektornya bisa kita tulis 4 ya vektornya. Saya akan membedakan ini vektor biasanya kalau di buku itu kurungnya kurung lancip ya. Kalau ini koordinat. Jadi biasanya supaya membedakan antara vektor dengan koordinat. Oke, untuk menentukan turunan berarah, hal yang pertama kita tentukan adalah vektor satuan. Rumusnya ini, vektor itu sendiri dibagi dengan panjang vektor. Oh ya, bisa juga misalnya kita tuliskan seperti ini. Berarti kan 4, 3 dibagi dengan panjang vektor gimana? 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat di akar. Nah, seperti itu. Boleh, seperti ini boleh. Jadinya nanti kan 4/5 dengan 3/5. Tapi nanti hasilnya juga
4/5, kok ini 4/3 sih? Nah, 4/5 I ditambah 3/5 I. Atau dari sini kita peroleh 4/5 aja ya, bolak-balik. 3/5. Oke, itu untuk vektor satuan yang arah A ya, pada arah A. Oke, sudah. Kemudian setelah kita menentukan vektor satuannya, kemudian kita menentukan turunan parsialnya. Kalau di dua variabel berarti ada X, ya, turunan parsial terhadap X, variabel X, dan turunan parsial terhadap variabel Y. Ya, kalau tidak ada variabel X-nya, itu dianggap konstan. Konstanta ya namanya. Jadi, nanti kalau diturunkan jadinya 0. Ini, saya turunan parsial terhadap sumbu X, yang mana tidak ada X-nya ini. Nah, ini kan tidak ada X ini, yang 3Y kuadrat. 3Y kuadrat ini tidak ada variabel X, berarti dianggap konstan. Nanti diturunkan jadinya 0. Oke, berarti ini ada variabel X ya, 4X kuadrat. Masih ingat rumusnya? Misalnya ada U pangkat N, berarti kan nanti turunannya N dikurang 1. Gitu ya. Berarti 2 kalau depan 2 kali 4 X 2 dikurang 1. 2 kali 4 8. 8 X 2 kurang 1 1. Berarti 8 X pangkat 1. X pangkat 1 tidak tulis misalnya. Ya, jadi turunan parsialnya adalah 8X dikurang Y. Apa Y di sini kan variabelnya cuma Y-nya dari mana, Pak? ya. Y dari mana? Dari tadi, Mas. Iya, Pak. Enggak. Ini kan ini. Dikurang XY. Ah, ini kan cuma ada X aja. X dan Y kan gitu. Ini ada misalnya di sini misalnya diisi 3 kan gitu. Misalnya di sini ada 3X gitu kan. Berarti kan turunan 3X itu kan sama dengan X. Nah, turunannya kan berarti 3. Sama kalau misalnya di sini Y, X. Berarti kan turunannya X. Sorry, kok X, Y sih. Iya, Pak, enggak apa-apa. Nah, sama ini. Ya, kita misalnya angka kan, biasanya ya, lebih ke angka kan 3X. Nah, di sini YX berarti turunannya ya Y. Itu. Kalau yang nggak ada X-nya ya nggak usah dihiraukan, berarti ini 3Y kuadrat. Yang konstan. Namanya parsial. Jadi yang ada variabel aja yang tertentu. Dan Y. Diturunkan terhadap variabel Y. Yang tidak ada variabel Y-nya dianggap konstan. Nih, 4X kuadrat. Ini berarti konstan. Nanti kalau diturunkan jadinya dan yang ini lagi min XY sama seperti yang tadi, misalnya min 3Y kan kalau diturunkan jadinya min 3 X Y, berarti kan diturunkan jadinya X. Dan seterusnya. Nah, ini pasti sudah tahu ya, 2 kali 3 kan diturunkan. Nah, tadi rumusnya ini dicoba lagi nanti turunannya, rumus turunannya. Jangan salah buka, nanti rumus tanjakan dipakai. Oke, lanjut. Ini tinggal substitusi nilainya. Titiknya di 2 negatif 1, hasilnya diperoleh 17, dan sini 8. Sudah. Kemudian kita masuk ke turunan berarah. Nah, kita mencari turunan berarah. Rumusnya ini, rumus umumnya, kemudian dijabarkan seperti ini. Turunan berarah. Ada arah. Oke, ya.
Berarti sini kan nilainya di titik 2 negatif 1. Nah, ini U1 ke mana ini tadi variabelnya? Tadi kan ini U. Oh, dari sini 4/5 ini adalah U1, 3/5 adalah U2. Ini vektor ya. Nah, ada IJ berarti vektor U1, U2. U1-nya 4/5, nilai fungsi nilai turunan fungsi parsial dari X itu tadi 17, ini Fx XY. Ini turun nilai fungsi non parsial dari X, variabel X 17. U2 tadi 3/5, ini 3/5, dan nilai turunan fungsi ini adalah ini 7 kali 14 berapa tuh? 17 kali 4, 17 kali 4, 8, 58. Ya, koreksi kalau salah. 3 kali negatif 8 berarti 24 ya, 24. Berarti 58 kurang 24. 4 salah berarti ya? Oh, sorry, ini kok 5 sini 2. 6 kurang 4, 44/5. Biasanya 44. Oke, itu contohnya. Latihannya sudah dikerjakan belum? Sudah ya? Belum, Pak. Oh, ya, supaya untuk lebih mengerti, coba dikerjakan latihannya. Nih, catat dulu, siapa kamu catat. Print screen ya. Print screen. Nah, contohnya nanti print screen, stop sharing, kita taruh di mana internet. Oke. Ini kan. Oh, tadi ada yang ngirim ya. Oke. Lalu yang belum sempat download itu ada soalnya sudah. Tinggal ikutin. Oke, silakan dikerja, sesuaikan dengan waktunya. Saya beri 10 menit ya. 5 menit sebenarnya sudah kok, sudah bisa. Silakan dikerja dulu, Dino. Ya, sambil ngopi-ngopi ya, lah Bapak bisa ya. Bisa kerja juga. Boleh nanti kalau sudah selesai di share di grup WA. Akan membahas.
Mah, sudah ada yang nemu?
Loh? Oke. 25, 9, 9, 18, 43. Oh. Nah, taruh ya, sepertinya ada. Find the direction X, Y, kuadrat X, 1, 5, negatif 3. Oke. 21. Ya, lihat sini. Yang ketiga. Beda soalnya. Mana ada kesulitan? Sulit apa? Oke, sampai sini dulu ya, latihan itu diselesaikan. Minggu depan kita kuis ya. Kita kuis masalah ini, gradien dan turunan beranak. Apa Pak? Apa Pak? Pura-pura nggak dengar dia. Kuis. Kuis. Oke. Soalnya dikasih sekarang, Pak. Mantap. Mana nggak boleh menyusahkan mahasiswa. Anda menyusahkan. Ya sudah kalau gitu. Ini nanti soal kuisnya ada di e-learning. Ya supaya ada kuis lah, ada kuis. Ya itu besok lah Pak, soalnya udah keluar. Oke. Oke ya, nanti itu dicoba-coba dulu sepertinya bisa ya kok.
Oh iya. Kayak apa cara ngehack kalkulus di learning? Oke, udah mau maghrib. Siapa mau buka puasa? Wis, mantap mantap. Allah. Alhamdulillah. Siapa tuh? Orang tua aku Pak yang buka puasa. Masya Allah. Masya Nah, kira Allah. kamu Tur. Oke, cukup sekian, nanti diselesaikan, dicoba-coba di main masing-masing. Baik Pak. Semoga dalam dan sehat selalu dan sampai di sini. Ya, Pak Adri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jangan sampai hilang arah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa. Selamat buka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftaltu. Jangan lupa tiup lilinnya teman-teman. Hah, apa kuis?